Halo, selamat lagi barengan saya Kiki yang hari ini bakalan nge-share tips dan triks cara bikin bros. Bagian depannya nanti akan kayak gini, bagian belakangnya seperti ini ya. Terus rantainya ini bisa dilepas dan dipasang. Teret. Jadi kalau misalnya ya kita tuh pengen pakai brosnya cuma satu aja nih, nggak mau pakai dikasih rantai gini, bisa banget. Tinggal lepas aja bagian rantainya, terus kita nanti tinggal pasang brosnya satu. Coba ya. Nah, dipakai kayak gini nih. Halo, selamat pagi Mbak Arin, Mbak Ting, Mbak Puri, halo. Nah, kalau yang ini nanti kita bisa modif ya. Pasang dengan cara kaitannya dua-duanya dipasang di belakangnya lempengan. Teret. Oke. Dan brosnya jadi model gini. Tuh, jadi lucu ya. Jadi model yang beda lagi. Artinya kalau teman-teman mau modif-modif nih bagus banget. Iya ya Mbak Arin ya, ini kayak sinyalnya agak-agak gimana ya, tadi juga terputus sendiri. Coba dong kasih tahu teman-teman yang lagi ada di mana-mana. Waduh, suaranya jelas nggak ya? Terus kualitas siarannya gimana? Mudah-mudahan sih cukup terang ya. Tapi emang kalau udah sinyal aku tidak bisa berkata-kata nih. Mudah-mudahan sih selama 30 menit ke depan lancar ya. Coba teman-teman kabarin ya, kira-kira apa namanya, videonya jelas atau enggak. Hai Oli, Mbak Puri, iya lucu banget ya brosnya. Dan insya Allah ini juga sangat mudah diaplikasikan. Ada paket bahannya tapi nggak banyak ya. Kenapa nggak banyak? Karena kelengkapan bunga dan daunnya itu sudah stoknya tinggal dikit banget. Nah, sehingga kalau teman-teman mau beli bisa pesen, ada sekitar 10 paket. Cuman kalau misalnya video ini ditonton lebih lama dari tanggal 3 Juni, biasanya sih ya mungkin kalau 3 Juli masih ada ya. Tapi kalau 3 Oktober 2026, 3 Desember 2027 kemungkinan bahannya udah nggak ada lagi ya. Tapi kalau teman-teman mau nyobain pesan, bisa langsung order aja di Mbak Admin. Bismillah, mudah-mudahan jelas. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nge-share di kolom komen. Selamat pagi Mbak Ruli, Mbak Kiki kayaknya udah mendingan ya. Ya alhamdulillah pagi ini sudah agak sehat. Getting better day by day. Cuman masih struggle ya kayaknya. Suaranya tuh masih belum benar-benar comeback sejernih dan semerdu yang dulu. Jadi kalau ada permintaan konser, mohon maaf ya, belum bisa dulu ya. Cie, konser nggak tuh? Oke, nah di bros kali ini selain bisa dijadikan model seperti ini dan model yang ini, hitung-hitungan panjang rantai yang ada di bagian bawah dari brosnya itu sengaja saya bikin sepanjang lingkar tangan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin jadi ini juga bisa dijadikan gelang. Nah, jadi pada saat jualan nanti bisa kayak buat speak lah ya ke pembeli. Ini bisa loh jadi gelang, ini bisa loh jadi bros juga. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman, langsung kita buat bareng-bareng. Adapun bahan paling penting yang harus kita punya untuk bros kali ini adalah teret kawat super. Jadi kalau teman-teman di rumah punya manik-manik tapi belum ada kawatnya, please kawatnya order dulu ya di Mbak Admin. Karena terus terang kadang-kadang kelihatannya sama-sama kawat bros, tapi nggak semua kawat bros itu sama. Iya.
Nah, untuk mendapatkan kualitas yang persis kayak tutorial yang teman-teman tonton pagi ini, sebaiknya pesan kawatnya dari koleksi Kiki. Namanya kawat super, ukurannya 0,4, kurang lebih panjangnya 20 meter, harganya Rp30.000 ya. Nah, kalau teman-teman beli melalui marketplace, TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, mungkin ada perbedaan harga sedikit, tapi kalau pesen Amin, harganya kurang lebih segitu. Bener Mbak Ruli ya. Dengan kekuatan bulan, ya ampun nih, Sailor Moon banget ya. Nah, sepanjang apa kawatnya dipotong? Kawatnya bisa dipotong kurang lebih 1 tarikan tangan atau sekitar 1 meter 20 cm. Selamat pagi Mbak Ikhtiari, selamat bergabung ya. Nah, bahan berikutnya yang teman-teman harus punya adalah daun ya. Daunnya kita pakai yang bahannya dari glass bead atau kaca. Tapi seandainya nggak punya yang bahan seperti ini, teman-teman bisa modifikasi pakai daun lain ya. Tapi kalau bisa daunnya itu yang ukurannya 2,5 cm ya. Selanjutnya kita masukkan ya, sisain sama panjang kawatnya persis di tengah-tengah, lalu kita pelintir 1 kali, 2 kali. Nah, kenapa sih harus pakai kawat super? Nah, ini teman-teman, kalau pakai kawat super, mudah-mudahan nanti nih, daunnya benar-benar bisa nempel tegak dan tipis ya. Pelintiran kawatnya seperti yang digambar. Nah, setelah daun terpasang, selanjutnya kita akan memasang bagian bunga. Saya pakai bunganya bentuk segitiga untuk memudahkan meletakkan manik-maniknya ya. Karena bros ini kurang lebih bentuknya kayak segitiga, ngikutin pola bunganya. Tapi seandainya teman-teman nggak punya yang bentuk segitiga, boleh ya pakai bunga lain yang bulat atau yang agak oval. Nah, cuman kalau bisa bunganya ada di size 3 sampai 4 cm. Kenapa kok 3 sampai 4 cm? Tujuannya supaya nanti cukup dipasang dengan lempengan yang memang ini ukurannya 3 cm ya. Kalau bunganya lebih kecil, biasanya nanti lempengannya akan lebih besar daripada si brosnya gitu, sehingga desainnya akan berubah total. Nah, ini ya teman-teman, nanti dilihat bagian tengahnya kita pasangin bola gold yang ukuran 3 mili atau 4 mili. Tapi teman-teman boleh variasi juga menggunakan bahan kristal yang senada dengan rangkaian brosnya ya. Nah, ini yang tricky adalah menempatkan lubang dari manik-manik. Karena kalau lubangnya kecil biasanya cenderung ada di atas rangkaian. Nah, sementara kalau mau rapi ya, seharusnya dari sisi atas itu tidak terlihat lubang maniknya. Terus kelihatan di mana? Bener, diselipin kuku dikit, nanti lubangnya akan pindah geser di sekitar samping-samping dari posisi bunga. Jadi kalau pas brosnya dilihat, lubangnya tuh tetap rapi, nggak kelihatan ya. Nah, kalau sudah sampai step ini, biasanya nanti posisinya akan kayak gini nih teman-teman ya. Boleh difoto dulu, monggo, biar bisa kelihatan ya. Nah, kalau sudah, kita akan pasang bunga yang daun yang kedua. Nah, pada saat pasang daun yang kedua, kita masukkan 2 kawat sekaligus. Kenapa kok gitu? Karena biasanya masang
daun yang lubangnya ada di pojok kayak gini itu lebih gampang uglik-uglik ya, kayak goyang aja gitu. Nah kalau kawatnya 2, otomatis penampang yang menahan daunnya itu akan jadi lebih lebar. Nah setelah dimasukkan 2 kawat, jepit kawatnya di tengah-tengah, lalu kita pelintir bersamaan. Nah karena kawatnya udah 2 double, otomatis benar saat melintir daun akan kerasa lebih keras ya. Karena kan pada step pertama kita melintirnya itu cuma 2 kawat aja. Tapi setelah dia dilipat, otomatis dia akan melintir kayak 4 kawat bersamaan. Nah, selanjutnya kita pasang lagi. Ini daun yang nomor 3. Halo, assalamualaikum. Selamat bergabung Mbak Una, Mbak Sisi, Mbak Ida. Wah ini udah rame ya. Senang sekali nih. Pagi ini yang nonton banyak, alhamdulillah. Nah, selanjutnya bunganya akan posisi kayak gini ya. Oke. Kebayang ya teman-teman, mudah-mudahan kelihatan jelas. Sip. Bagian belakangnya dong Mbak Kiki lihat. Oke, bagian belakangnya hampir seperti ini ya. Bener, kalau dirangkainya nggak pakai sarangan, potensi dia goyang-goyang itu memang jadi relatif besar ya. Makanya pelintiran kawat harus benar-benar diperhatikan supaya dia tuh kuat banget gitu. Oke. Nah selanjutnya kita akan masang satu persatu manik-maniknya. Nah untuk itu kita hanya pakai 1 kawat aja. Nah di setiap rangkaian antara daun kita akan pasang 4 jenis manik yang berbeda. Kalau kelopak bunganya ada 5, daunnya tetap 3. Betul Mbak. Karena apa? Karena diameter daunnya kalau kita bikin 5 juga, biasanya bunganya akan perlu lebih besar ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih pakai rumus bunga ukuran di 3 cm, maka sebaiknya daunnya hanya perlu 3 saja. Ya, ini pertama kita pasang. Halo Nana. Saya udah pulang nih dari ulangan ya, hari ini UAS. Gimana nah ujiannya tadi? Susah ya? Susah apa gampang? Masih ingat aku nggak? Lupa lah semuanya. Dulu kan kamu kecil, sekarang udah SD. Dulu kan kita pernah minjem. Coba lagi alam. Nih, Nana hari ini ulangan apa? Itu loh ada yang Bahasa tanya. Indonesia sama PAI apa tuh? Agama? agama sama Indonesia. Susah banget yang agama. Waduh. Indonesia. Oh. Kenapa kok yang agama susah? Apa yang paling susah yang Bukan mana? yang tadi mama belajar itu. Iya tah. Apa? Nabi. Oh, Nabi Adam sama Nabi Adam Hawa itu kan. Masa kamu lupa? Kan kita juga belajar yang buah kuldi itu loh. Nah, Tapi nggak ada yang buah kuldi. apa pertanyaannya? Susah pokoknya. Oh, masa sih? Aku lagi makan anggur. Anggur MBG ya? Enak nggak MBG nyari? Ih, nggak begitu, jorok. Nah udah nah, mama lagi kerja nih. Ini ya, 1, 2, 3 kita pasang agak tinggi. Yang mana? Yang mana? Sudah lah nah. Coba lagi. Mama, habis ini mama selesai kok. Habis ini ke Mister ini apa Indomaret? Enggak ah. Pas selesai kumon. Kalau hari ini kan nggak kumon. Ya Besok. kan kumonnya. Ini 1, 2, 3 ya. Nah, lanjut kita pasang satu lagi yang nomor 4. Ini sebenarnya 3 udah cukup,
Tapi kalau dikasih satu lagi dia akan cenderung jadi kayak lebih lebar. Nah, yang nomor 4 kita susunnya lebih tinggi lagi. Besok PPKN sama matematika. Aduh, mama hafal ya. Karena kalau anaknya masih SD, ulangan anak-anak itu bagaikan ulangan mamanya ya. Iya, sebenarnya kalau di sekolahnya Nanet, MBG-nya tuh difoto sama bu guru, terus di share, terus bu guru bilang MBG-nya bagus ya ibu-ibu, nggak ada yang bau atau basi. Terus habis gitu, nah kan saya udah kebayang tuh apa yang Nana suka sama nggak suka gitu. Nah jadi pas bagian yang saya kira Nana nggak suka, saya suka nanya, MBG-nya kamu bawa pulang nggak? Nah, mama mau loh. Ya aku makan lah, selalu jawabannya gitu. Jadi dari banyaknya pro kontra MBG, Nana adalah salah satu anak Indonesia yang selalu menanti-nantikan ya. Tapi bagus sih, di sekolahnya Nana tuh selalu dikasih tahu kandungan MBG-nya apa. Terus bu guru juga selalu nginfoin apa namanya, anak-anak gimana. Terus kadang-kadang difoto tapi seringnya enggak sih. Jadi kita juga cukup merasa tenang ya, karena kan kalau ada berita-berita orang yang sakit habis makan MBG kepikiran juga. Ya alhamdulillah sih selama ini sehat terus ya. Nah, ini kita beranjak ke titik berikutnya ya. Ini 1, ini kedua. Oke. Nah, dari bawah terus set naik ke atas. Boleh, benar, kawatnya dilewatkan di bunga. Oh ya ampun, iya Mbak Ida, iya kan berita banyak banget ya. Iya Mbak Ruli, bener. Ini apa namanya, sudah mau jadi ya. Emang cepet banget sih. Halo Mbak Na, wah tadi aku yang lihat Mbak Na live. Sekarang gantian ya Mbak Na yang nonton live, dibikin pagi-pagi. Set. Oh ya Allah. Iya Mbak Ida. Terus disuspend nggak sih kira-kira si dapur MBG-nya? Harusnya kan kalau dia menyebabkan segitu banyak, ya harusnya segitu banyak orang yang terluka harusnya langsung ditutup ya. Pasti ada yang miss kan di bagian mana tuh. Ini terus dipasang. Set. Iya ya, yang paling parah sih karena nggak terdeteksi di bentuk makanannya ya Mbak. Maksudnya kan kalau misalnya agak blenyek, rusak, berair atau basi, berbau, nggak enak gitu kan, paling nggak kita bisa antisipasi untuk tidak terusin makan ya. Tapi kalau nggak ada, kita langsung tahu-tahu udah ya banyak yang sakit. Nah benar ya teman-teman, banyak yang bilang daun model bengkok ini kenapa susah Mbak masangnya. Tadi ada triknya. Kawatnya puter pakai 2 kali ya. Jadi kalau kawatnya 2, dia akan terbantu untuk menahan posisi daun yang di pojok ini biar dia melebar. Tiara, assalamualaikum. Masya Allah, tante seneng banget nih disapa Tiara. Belenya itu bahasanya apa ya Mbak Ruli untuk bilang ya berair ya. Jadi mungkin kayak makanan sudah agak lama gitu dia terus
melenyek. Kalau direbus kelamaan juga melenyek. Nah, kalau kita pakai kawat 1 meter 20 cm itu biasanya nanti akan kurang ya teman-teman. Nah, kita akan ambil kawat lagi. Sebenarnya kalau teman-teman udah tahu hitungannya itu habis di 2 meter, bisa langsung potong 2 meter. Cuma kadang-kadang kalau 2 meter itu nggak pinter-pinter megang ujung kawat, biasanya kawatnya gampang keriting ya. Nah, ini nanti kawatnya disisipkan ya di antara bunga, di antara bunga sampai ke bawah, dan dia akan jadi kuat lagi. Betul, Mbak Nova tahu juga ya. Katanya Mbak Ida lagi cerita tentang keracunan di tempat sekolahnya. Waktu itu telurnya agak bau, terus anak-anak banyak yang nggak mau karena gurunya nggak mau pada dikasih ke gurunya. Suamiku malah yang makan terus karena saya. Tapi memang beberapa orang itu tidak memiliki kemampuan atau radar yang cukup kuat ya untuk mendeteksi makanan yang tidak layak makan. Itu salah satunya saya sih. Jadi kadang-kadang ya gitu, saya sering makan makanan yang sebenarnya kata orang udah ya harusnya nggak usah dimakan kalau udah gini mah gitu. Cuman saya tuh kadang-kadang kalau ada ya udah dimakan aja gitu. Udah nggak mikir. Selalu positive thinking kalau makanannya baik, dan ya itu alhamdulillahnya ya kebetulan perutnya kuat ya, karena kan beberapa orang sensitif. Tapi yang nggak kuat tuh kalau batuk ya nggak sembuh-sembuh. Cuman batuk ini agak aneh sih teman-teman. Ini udah masuk minggu kedua ya, kalau diingat-ingat. Nah, kalau saya lagi bikin bros itu nggak terlalu sering batuk loh. Tapi kalau saya udah mau tidur atau agak rebahan, nah itu tuh saya biasanya mulai batuk-batuk. Ada yang bilang kemungkinan batuknya ini dipicu kondisi GERD, stres, katup apa yang udah nggak kuat apalah gitu ya. Tapi ya saya ngelihatnya ya emang kondisinya sedang tidak fit, terus dia belum sehat banget. Tapi saya minum vitamin, minum yang anget-anget, minum berbagai saran yang teman-teman kasih ya. Mbak Kiki gimana kalau dicoba bikin bros di kasur, mungkin langsung sembuh ya. Ini habis dirasa nih bikin bros nggak batuk terus batuk ya. Ya, saya rasa ini sebagai pengingat sih untuk terus banyak berdoa biar kondisi badan sehat, untuk bersyukur juga. Kadang-kadang saya ngerasa sehat terus segala macam dikerjain gitu dalam hari yang sama, lupa untuk istirahat. Terus baru deh kerasa tuh kalau lagi sakit repot kan. Jadi kayak nih makanya harus istirahat ya. Mbak, kemarin saya batuk juga dan sekitar 2 minggu saya minum jeruk nipis, kasih kecap dikit dan diseduh air hangat. Iya Mbak, terus ada juga resep kumur air garam ya. Aduh, ini ada Mbak Ting Ting. Tapi Mbak Kiki ini kalau bilangnya istirahat, sebenarnya istirahat beneran nggak sih? Aduh, ini pertanyaan yang bagus ya. Karena kadang saya merasa istirahat, tapi sebenarnya di mata dokter itu mungkin bukan istirahat.
Aduh. Ya gitulah. Oke, skip. Ini brosnya udah jadi. Alhamdulillah ini cepet banget. Insya Allah kalau nggak pakai ngomong-ngomong malah lebih cepet lagi. Nah, kunci yang paling penting nih teman-teman adalah positioning dari peniti ya. Jadi kalau bisa nih bagian bawah itu di bunga-bunganya, jangan pas daun-daunnya. Oke ya. Nah, sehingga penitiknya itu nanti nancep dari manik satu ke manik yang lain. Kenapa kok gitu? Supaya ketika kawatnya lewat-lewat di antara peniti, itu dia nanti nggak kelihatan. Jadi kayak lebih rapi ya. Karena kan penitiknya tuh datang dari kanan ke kiri. Set, gini ya. Nah, dia jadi dari manik sini ke manik sini. Ini harus diperhatikan benar teman-teman, karena brosnya pakai juntai di bagian bawah ya. Nah, tipe juntainya bisa macam-macam ya. Di beberapa postingan saya sebelumnya itu juntainya hanya menjulur aja ke bawah, 2 rangkaian gitu. Itu bisa dipakai. Tapi kalau teman-teman mau jual brosnya model gini, berarti harus bikin 2 bros dengan 1 rantai. Berapa harga jual brosnya? Kalau sudah jadi, saya sendiri menjual bros ini di harga Rp125.000. Itu udah dapat 2 bros dan 1 rantai yang bisa dipakai dengan beberapa gaya kayak tadi ya. Nah, kalau teman-teman misalnya mau jual dengan harga lebih premium ya, karena kebetulan pelanggan-pelanggannya itu teman-teman dengan kemampuan atau daya beli yang cukup tinggi, maka kita bisa bikin bros ini jadi lebih premium dengan cara ini ya teman-teman, bagian belakang. Set ya. Set. Ini bagian belakangnya. Nanti kita bikin rantainya ke bawah ya. Aduh Mbak Kiki cepet banget. Ini jam berapa sih Mbak Ruli? Mbak Ida jam berapa sih teman-teman? Kalau masih belum 9:30 kita bikin satu lagi ya. Jadi yang sebelah kanannya bros ini kita kali ini bikin pakai kawat langsung 2 meter. Nah, jadi buat teman-teman yang baru gabung, tadi nggak sempat lihat. Oh, 9:30. Kayak masih sempat nggak sempat gitu ya. Harus cepet. Pertama kita potong kawatnya 2 meter. Nanti teman-teman akan dapat kawat 4 meter ya. 2 meter buat bros 1, 2 meter lagi buat bros yang kedua. Terus nanti juga dapat paku-pakunya. Tapi paket bahannya nggak banyak ya, karena stok daun dan bunganya juga udah sedikit, sehingga kita jual sampai bahan ini habis aja. Next, kalau bahan untuk bikin brosnya udah habis, kita udah tidak menyediakan paket. Harga paket bahannya berapa? Untuk 3 buah bros ya, itu harganya Rp200.000. Warnanya nanti 3 yang beda ya. Nah, habis pasang daun langsung pasang bunganya. Bunganya dipasang di tengah. Nah, terus betul, harga jualnya di 125. Kalau misalnya brosnya cuman dijual satuan bros pakai juntai, biasanya saya jual di harga 75.000. Benar sekali, saya setuju sama Mbak Ting Ting. Kalau bunganya tidak sama, saya rasa minat beli orang akan lebih tinggi ya, karena dia akan dapat 1 bros kayak gini, 1 bros model lain, terus sama 1 rantai yang bisa dibuat jadi gelang. Artinya dia bisa dapat
model kayak gini satu dipakai sendiri-sendiri jadi tambah 2, jadi 3 bros plus 1 gelang. Nah ini tadi buat Mbak Na yang daunnya masih suka goyang, coba masukkan daun ke 2 kawat sekaligus, kemudian dilipat ya, lalu dipelintir. Nah ketika kawatnya 2, maka penampang kawat ke arah daun itu menjadi lebih lebar, sehingga daunnya akan lebih firm. Ini teman-teman lihat, bisa dilihat langsung ya, dia nggak goyang-goyang. Karena memang benar daun yang agak melengkung ini relatif lebih susah dipasang ya. Pun dipasang di atas sarangan, karena dia bengkok, dia nggak bisa benar-benar nempel ke alasnya. Nah, mau dipakein senar terus dikasih stopper gitu ya, biasanya juga sama, masih tetap goyang. Mbak, kalau sudah dipasang gini, panjang rantai berapa? Panjang rantai saya buat sepanjang lingkar tangan, Mbak. Jadi nanti ini bisa dijual sebagai gelang sekaligus ya. Nah, jadi nanti teman-teman pada saat jual, kan kita bikin kayak gini, ini nanti rantainya juga bisa dijadikan gelang, karena ujung kanan dan ujung kirinya sama-sama kait udang. Nah, kalau mau bikin versi yang lebih cetar, teman-teman bisa tuh jual yang versi kalung ya. Jadi rantainya juga bisa dibikin jadi kalung gitu. Nah, cuman kalau mau bikin dengan gaya marketing seperti itu, rantainya nggak bisa double. Karena kalau rantainya double, biasanya rantainya 2 susun, itu rantai sisi atas harus lebih pendek dari rantai yang di bagian bawah. Otomatis kalau dia dijadikan gelang jadi nggak cocok ya, pasti agak ada yang kegedean gitu. Kita pasang manik-maniknya ya satu persatu. Per titik ada 4 jenis manik yang berbeda. Nah, kalau teman-teman udah jagoan mix matchnya, maniknya nggak harus sama persis sih, di variasi, jadi kesamaannya hanya di tone warna aja, itu hasilnya juga cakep banget. Cuma semakin banyak manik yang dipakai, mikirnya tuh jadi lebih banyak ya. Apalagi karena kita harus nyamakan brosnya di sisi kiri dan sisi kanan. Loh, ini pakai adegan salah ngambil manik lagi. Beda dong maniknya. Ya udah ya, nggak apa-apa deh. Yang penting kan kebayang caranya ya. Bintir. Seperti ini ya. Terus jadi biar gampang, di setiap titik kita pasang aja manik yang bentuk dan warnanya itu persis sama. Jadi tinggal kita kalikan 3 supaya di setiap titiknya ada persis sama. Halo, iya Mbak Ira, alhamdulillah sudah fit lagi. Terima kasih banyak doanya teman-teman. Tapi memang bener suaranya masih agak-agak belum siap lah ya kalau diajak manggung atau karaokean ya. Tetesnya saya pakai satu yang 10 ml, satunya pakai ukuran 8 mm. Kenapa kok saya bedakan? Itu semata-mata supaya teman-teman kebayang pemasangannya manik-manik selalu dimulai dari
Kalau saya masih kecil saya udah dada-dada nih pesawat gitu ya. Kenapa ya dulu seneng banget kalau ada pesawat dada-dada. Supaya saya tahu masangnya itu selalu dari yang besar atau tebal atau yang bulat, lalu diiringi sampai yang ukurannya lebih kecil. Nah, dengan menyusun manik-manik dari yang besar, panjang, lebar, tebal duluan, itu biasanya natanya lebih mudah ya dibandingkan kalau kita susun dengan urutan yang terbalik. Ini sama kayak kalau pernah nggak sih teman-teman baca kayak tulisan-tulisan gitu, suka ada yang bilang, coba anak-anak, ada seorang profesor di kelas, dia ngasih challenge ke siswa-siswanya untuk naruh batu beraneka ukuran ke dalam vas bunga gitu. Nah, terus habis gitu si murid-muridnya nyoba lah, banyak yang gagal gitu, nggak bisa masuk. Padahal awalnya tuh si batu-batu ya keluarnya dari vas bunga yang sama. Terus si profesornya bilang, semua ini karena urutannya aja gitu. Jadi biar mudah dan semuanya masuk, pasanglah ya, masukkan batu yang besar-besar dulu. Terus diikutin dengan batu-batu yang lebih kecil. Dari video itu tuh saya kayak, oh iya ya, ternyata kalau kita mau bikin bros yang rangkaiannya lebih rapet, lebih rapi, apalagi kalau desainnya itu amburadul ya. Amburadul itu maksudnya abstrak dan kita nggak pakai urut-urutan saat masang atau sesuatu yang baru pertama kita desain dan ciptakan gitu ya. Nah, sebaiknya pakai panduan itu tadi, yang lebar, yang panjang, yang besar dipasang dulu, baru nanti yang kecil ngikutin ngisi bagian-bagian yang masih kosong. Iya Mbak Una, bagi uang gitu ya. Kenapa ya zaman dulu kita berpikir kalau uang itu dilempar-lempar dari pesawat itu ya. Mbak, kalau dari Jogja jauh nggak ke toko Mbak Kiki? Jauh banget Mbak. Kok deket banget ya? Iya bener, saya ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Jogja itu ada di Jawa Tengah Mbak Andini. Jadi kalau misalnya Mbak Andini mau ke Surabaya dari Jogja, perjalanan daratnya kalau lancar lewat jalan tol kurang lebih 6 jam ya. Kalau lancar dan lewat jalan tol. Aslinya zaman dulu sebelum ada tol, saya kalau ke Jogja kayak 10 jam atau 12 jam gitulah ya. Kalau mau cepet bisa lewat naik pesawat ya. Tapi sebenarnya naik pesawat juga lama sih ya, karena kan kita nunggu boarding, check-in, siap-siap, nunggu bagasi keluar, ya jatuh-jatuhnya sama sih di 4-6 jam juga. Nih bagian belakangnya ya, jangan lupa posisi naruhnya. Iya ya, pesawatnya kok mau ikutan live gitu ya. Kayak deket banget. Tenang aja Mbak Andini, nanti bisa pesan lewat online ya. Kita bisa kirimkan ke Garut. Garut itu Jawa Barat ya. Jadi kalau Mbak Andini ke Jawa Barat, dari Jawa Barat ke Jawa Timur lebih jauh lagi. Udah ke Jawa Tengah aja. Kalau nggak salah Mbak Andini ini sahabat koleksi Kiki dari Brunei ya. Jadi memang agak bingung mengira-ngira durasi perjalanan dan bagaimana menempuh dari satu kota ke kota lain. Saya juga kok kadang-kadang kalau lihat di map kayaknya deket deh, nggak nyampe. Mudah-mudahan
bisa bersuah, tapi kalaupun nggak bisa bersuah, bisa kita bantu kirimkan ke kota tempat nanti Mbak Andini tiba di Indonesia. Di sini ya, terus kita masuk. Nah, nih bener ya. Ya ampun Mbak, kok 8 menit aja udah jadi satu bros ya. Bener kan, nanti kalau teman-teman udah lihat ya, step by stepnya kurang lebih 10 menit jadi satu bros ya. Dalam 1 jam biasanya saya bisa bikin 2 bros seperti ini. Kalau rantainya yang bikin bukan saya, malah bisa jadi 3 bros atau 6 set gitu ya. Oke, ya seperti ini ya teman-teman. Nah ya, posisinya di bawah. Selanjutnya kita akan memasang rantai dengan panjang selingkar tangan. Lingkar tangan tuh berapa sih? Biasanya di size 18 sampai 17 cm. Atau kalau kita pakai eye pin dengan 2 kristal donat, itu di jumlah sekitar 9 sampai 10 kristal donat ya. Salah 10 rangkai atau 20 butir kristal donat. Nah, ini nanti boleh difoto ya. Kalau naik kereta api ke tempat saya, jadi Rungkut ini lebih ke pinggiran Surabaya ya teman-teman, atau lebih dekat dengan Sidoarjo. Kalau teman-teman naik pesawat ke area Rungkut itu paling 15 menitan aja. Tapi kalau naik kereta api, turunnya itu rata-rata kalau nggak di Gubeng ya di Pasar Turi. Itu keduanya ada di tengah kota. Dan dari tengah kota ke pinggiran rumah saya bisa 30 sampai 45 menit kalau misalnya macet. Jadi relatif jauh ya kalau naik kereta. Saran saya kalau ada pilihan kereta ekonomi, mendingan ambil yang ekonomi, turunnya nanti di DTC atau stasiun, apa ya nama stasiun yang depannya DTC itu ya. Iya lupa ya saya. Tapi itu cuma bisa kereta yang ekonomi aja. Kalau kereta-kereta jarak jauh biasanya nggak stop di, oh iya Wonokromo, bener. Oh iya, yang buat merangkai manik namanya eye pin ya. Jadi sebelum dirangkai bentuknya kayak gini teman-teman ya. Nah, nanti merangkainya harus dengan tang yang ujungnya bulat. Cara merangkainya, kalau sudah dimasukkan ke dalam kristal, kita lipat ke sini dulu. Nanti dari sini kita bulatkan ke sampai dia membentuk lingkaran. Nah, kalau kita mau pasang dengan paku berikutnya, kita ambil dulu pakunya, agak direnggangkan paku yang bulat, lalu kita tutup lagi. Set gitu ya. Nah, dia akan seperti ini. Lanjut, kita pasang kristalnya 2 butir lagi. Terus aja ya, kurang lebih sekitar 10 rangkaian gini. Baru di kedua sisinya kita pasangin kait udang atau lobster clamps ya, yang kurang lebih saran saya di 12 mili atau 10 mm. Aduh, kalau nonton bikin pagi-pagi tuh banyak ilmunya loh mbak. Salah satunya nama-nama stasiun di Surabaya. Selamat pagi teman-teman, selamat bergabung ya buat yang baru join.
kelas bikin-bikin pagi-pagi kita siarkan secara live melalui Instagram Koleksi Kiki di setiap Rabu jam 9 pagi ya. Walaupun kadang flyernya nggak tayang, tapi insya Allah kalau saya sehat nggak ada aral melintang. Aral melintang nggak tuh? Pasti saya usahakan live buat nyapa teman-teman. Bisa dengan materi bikin bros, atau kadang-kadang bikin gelang, kalung ya. Cuman jujur karena saya tukang bros, kalau bikin bros tuh cepet gitu rasanya. Tapi kalau saya disuruh bikin cincin yang kecil kayak kemarin saya posting, lama loh, lama kali. Mana kan ternyata untuk rangka cincinnya kalau kita pakai beadsnya kebesaran itu jelek ya. Jadi memang bagus yang 2 mili atau 3 mili. Masukin manik kecil ke kawat itu ternyata tricky banget karena gampang banget jatuh. Jadi ya kadang apa yang kita rasa mudah buat orang lain bisa jadi sulit banget. Dan apa yang kita rasa sulit seringkali buat orang lain ternyata mudah gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman setelah nonton live pagi ini yang dulunya ngerasa sulit bisa jadi lebih mudah bikin brosnya. Oke, ini sudah 10. Ayo, aral melintang artinya apa? Itu hanya dimengerti oleh para pembaca buku intisari ya. Ya nggak sih, dulu kita kan kalau belajar huruf besar, penulisan huruf kecil, tanda baca, peribahasa, itu pakai buku namanya intisari ya. Set. Kalau dijual biasanya saya jual di 20.000, beli 3 50.000. Set, sudah jadi ya. Ini kalau dipakai jadi gelang juga bisa. Cuman masukinnya biasanya saya phone a friend. Pak, pasangin pak. Pasang gelang sendiri itu udah menjadi sebuah ya gitulah pokoknya, nanti pasang sendiri lah ya guys. Mulai gak jelas nih. Nah, terus kalau kita mau jadiin bros, nah kita pasang di bagian bawahnya sini, di lubang-lubang sarangannya ya. Insya Allah nanti teman-teman nemu set. Terus kita ini kalau buku EYD itu KBBI ya biasanya Mbak Puri ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aduh. Nih set, terus dipasang di sini. Teret, brosnya pun sudah jadi ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa ikutan praktek. Kalau nggak punya bahannya masih bisa pesen di Mbak Admin. Tapi kalau misalnya bahannya nggak ada, jangan takut buat berkreasi menggunakan bahan-bahan yang teman-teman punya di rumah. Nggak harus persis sama, yang penting kita berani nyobain. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.